Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, apa kabar? Sebelum mulai pembelajaran, Ibu ingin tahu nih apakah teman-teman semuanya sudah join ke Zoom? Nah, untuk memastikan apakah semuanya sudah join ke Zoom, Ibu ingin absen satu persatu terlebih dahulu ya. Agustin Dwi Setiawati, apakah sudah hadir ke dalam Zoom? Oke, baik, sudah hadir ke dalam Zoom. Elin Altea, apakah sudah hadir? Baik, sudah hadir ke dalam Zoom. Zoralia Laina, apakah sudah hadir? Baik, sudah hadir ke dalam Zoom. Oke, baik, alhamdulillah sudah hadir semuanya ya ke dalam Zoom ini. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita semua berdoa terlebih dahulu. Ibu ingin meminta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada ketua kelas sudah dipimpin doanya pada pagi hari ini. Dan juga sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita semua menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu untuk mengenang jasa para pahlawan terdahulu kita. Oke, baik. Terima kasih kepada anak-anak semuanya sudah ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama Ibu pada pagi hari ini untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan terdahulu kita. Nah, baik, langsung saja kita masuk ke materi pada pagi hari ini. Apakah sudah terlihat anak-anak semuanya share screen-nya? Oke, baik. Langsung saja. Ibu akan menjelaskan mengenai materi pada pagi hari ini. Jadi, pada pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai fotografi dasar. Yaitu yang pertama kita mempelajari teknik dasar, yang kedua elemen visual, yang ketiga genre, dan yang keempat adalah editing. Sebelum itu, Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, dengan mengamati media ajar berupa PowerPoint, peserta didik dapat mengetahui teknik-teknik dasar fotografi. Yang kedua, dengan mengamati media ajar berupa PowerPoint, peserta didik dapat mengetahui elemen visual fotografi. Yang ketiga, dengan mengamati media ajar berupa PowerPoint, peserta didik dapat mengetahui genre pada fotografi. Dan yang keempat, dengan mengamati media ajar berupa PowerPoint, peserta didik dapat mengetahui editing sederhana dalam fotografi. Nah, setelah Ibu jelaskan tadi bahwa hari ini kita akan menjelaskan atau mempelajari mengenai yang pertama ada teknik dasar fotografi. Yang kedua ada elemen visual fotografi. Yang ketiga genre pada fotografi. Dan yang keempat adalah editing sederhana dalam fotografi. Tentu saja kita memasuki yang pertama adalah teknik dasar fotografi. Nah, teknik yang pertama nih,
adalah freezing. Freezing adalah teknik memotret dengan cara membekukan atau menghentikan objek yang sedang bergerak mulai dari pelan hingga sangat cepat. Seperti pada teknik fotografi lainnya, teknik ini memerlukan pengaturan khusus untuk dapat digunakan menangkap momen terbaik. Pengaturan khusus ini cukup mudah dilakukan dan tidak memakan waktu yang lama. Ya, seperti gambar pada berpoin ini bahwa ada gambar kucing yang sedang melompat dan seolah-olah dia itu melayang gitu di udara, kayak dia itu membeku gitu gambarnya itu. Nah, caranya agar dapat mendapatkan teknik freezing ini harus menggunakan shutter speed yang cepat, tapi tergantung dengan objeknya juga. Kalau objeknya bergerak dengan cepat, jadi shutter speed-nya lebih dicepatkan lagi, dan jika objek bergerak dengan lambat, maka shutter speed-nya juga perlu agak dilambatkan lagi untuk mendapatkan hasil tampilan seperti ini. Seperti seolah-olah dia itu membeku dalam gambar ini. Next ada blurring. Teknik ini adalah kebalikan dari teknik panning. Memotret gerak dengan kecepatan sederhana cukup lambat, namun tidak dengan menggerakkan kamera. Tujuan dari teknik ini adalah menangkap momen bergerak sehingga yang bergerak menjadi blur, tetapi latar belakang atau ada objek yang tidak sepenuhnya blur. Secara teknis, caranya itu mirip dengan panning. Satu-satunya perbedaannya adalah kamera itu harus tetap stabil, tidak digerakkan saat memotret. Nah, teknik blurring ini menguji kemampuan kita untuk mengolah aperture dari shutter speed. Jadi dengan menciptakan foto yang blurring ini menggunakan aperture yang sangat besar. Jadi dia hanya fokus pada satu objek aja, sehingga bisa memberikan tampilan foto yang bokeh atau belakangnya atau backgroundnya itu dapat menjadi blur. Tapi juga bisa dijadikan atau bisa disesuaikan sesuai kebutuhan fotonya, tidak terlalu blur atau bisa sangat-sangat blur sampai tidak terlihat, itu bisa. Jadi kita hanya perlu menyesuaikan aperture-nya saja, dan juga harus tetap stabil, disarankan menggunakan tripod, tidak menggunakan tangan langsung agar tidak terjadi guncangan atau shaking. Next ada zooming. Teknik zooming adalah memotret objek diam namun dibuat seolah-olah bergerak. Keunikan teknik ini adalah mengubah panjang fokus lensa pada saat exposure. Nah, belajar teknik ini memang gampang-gampang susah, karena fotografer dituntut mendapatkan efek gambar secara maksimal dengan cara mengasah tangan dalam memutar lensa dengan cepat. Teknik ini itu terbagi atas dua, yakni zooming dan zoom. Untuk menghasilkan foto yang seperti ini, jadi fotografer itu harus memiliki keterampilan dengan cepat dalam memutar zoom in maupun zoom out. Jadi saat memotret itu kita harus memainkan zoom in zoom out-nya agar dapat memberikan efek seperti ini. Jadi dia blurring-nya itu ada pada pergerakan zoom in dan zoom out-nya. Jadi seolah-olah sepeda yang lagi lomba ini benar-benar kayak bergerak cepat gitu. Dia memberikan pesan yang hidup di dalam foto, seperti itu. Next ada panning. Teknik panning sendiri itu merupakan teknik untuk mendapatkan gambar yang sedang bergerak dengan cara menggerakkan kamera searah dengan gerakan dari objek yang sedang dipotret yang mengakibatkan background dari foto menjadi blur. Nah, usahakan dalam memotret panning ini kita harus merubah pengaturan kamera menjadi kontrol manual agar bisa mengikuti kecepatan gerakan dari objek foto yang akan kita potret. Dan untuk mendapatkan hasil foto panning seperti ini, itu harus dengan tangan, tidak disarankan menggunakan tripod agar lebih fleksibel pergerakannya. Karena dia akan mengikuti sebuah objek yang difoto, dan harus yang objek yang difoto ini harus tepat tengah, tidak melenceng ke samping atau ke atas atau ke bawah agar mendapatkan efek foto yang seperti orangnya itu diam padahal dia lagi bergerak mengayuh sepeda, dan backgroundnya itu menjadi blur, tapi blurnya tuh blur ke kanan dan ke kiri gitu. Jadi memberikan efek foto seperti orang ini tuh sedang
Ayusta dengan cepat. Dan tekniknya itu harus menggunakan kontrol manual agar bisa lebih fokus ke objek dan tidak fokus ke subjek mana yang lainnya. Next, kita memasuki elemen visual fotografi. Elemen yang pertama itu ada garis atau line. Garis itu mampu menimbulkan kesan ke dalam dan memperlihatkan gerak pada gambar. Ketika garis-garis itu sendiri digunakan sebagai subjek, yang terjadi adalah gambar-gambar menjadi menarik perhatian. Tidak penting apakah garis itu lurus, melingkar, atau melengkung, yang penting garis-garis itu akan menjadi jelas. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar di PowerPoint ini, terdapat berbagai garis, ada yang melengkung, ada yang lurus. Nah, itu dia memberikan kesan yang dalam dan dinamis dalam foto tersebut. Seolah-olah itu foto ini tuh hidup dan kita seperti merasa berada di dalam gambar tersebut. Jika subjek atau latar belakang yang ada di foto itu kayak biasa saja dan tidak ada garis-garis seperti ini, maka akan terlihat membosankan kan, akan lebih membosankan dan tidak menarik sama sekali. Tapi jika terdapat elemen-elemen seperti garis ini, itu seolah-olah kita kayak berada di dalam rel atau kita berada di dalam foto tersebut gitu. Next ada bentuk atau shape. Bentuk merupakan dasar desain yang pokok dalam fotografi. Bentuk merupakan bentuk ini berhubungan dengan bagaimana sebuah subjek akan ditampilkan sebagai suatu wujud besar, kecil, sebagai bangun, atau sebagai bentuk. Untuk menampilkan elemen ini agar terlihat lebih menonjol, fotografer itu harus mampu memisahkan bentuk tersebut dari latar belakang yang terlalu ramai. Nah, seperti ini. Latar belakangnya kan kayak tidak terlalu ramai, jadi kita tuh bisa lebih fokus pada bentuk gedung ini. Yaitu ada lingkaran, lalu lebih kecil, lingkarannya lebih kecil lagi. Tetapi bayangkan jika subjek atau orang-orang yang ada di foto ini itu lebih banyak atau ramai sekali. Maka foto tersebut akan terlihat biasa saja kan, tidak terlihat dinamis dan dalam. Tapi karena adanya sedikit subjek dalam foto tersebut, jadi kita bisa lebih fokus pada ukuran maupun bentuk dalam foto tersebut. Next ada texture. Texture adalah tatanan yang memberikan kesan tentang keadaan permukaan suatu benda, baik halus, kasar, beraturan, tidak beraturan, tajam, lembut, dan sebagainya. Dalam tekstur, hal yang perlu diperhatikan adalah jatuhnya sinar terhadap benda tersebut. Penyinaran itu dapat memberikan kesan datar dan kompak. Nah, elemen ini akan memberikan rasa realisme pada foto, membawa ke dalam, dan kesan 3 dimensi ke setiap foto. Setelah kita lihat pada gambar, dia itu fotonya seolah-olah kita bisa merasakan tekstur yang ada di dalam foto tersebut. Nah, teksturnya kan kasar ya, karena terdapat batu-batu kecil yang bisa menjadi jalan. Ini kayak bayangkan aja kalau tidak ada tekstur, benar-benar kosong, benar-benar tidak ada tekstur, maka gambar itu akan terlihat membosankan dan biasa saja. Tetapi karena adanya tekstur, kita tuh bisa seperti bisa merasakan tekstur di dalam foto tersebut. Kasarnya batu itu membuat kita seperti ada di dalam foto tersebut. Next ada warna atau color. Warna dapat memberikan kekuatan elemen yang sangat kuat di dalam fotografi karena mengandung nilai, nada, dan corak. Warna dapat mempengaruhi emosi serta pengaruh latar belakang terhadap warna yang dilihat. Nah, foto dengan tampilan warna-warna yang lebih menarik dapat memberikan atau terasa lebih hidup dan memiliki banyak nuansa. Warna dapat menipu pandangan karena warna dapat tampil pasif atau mendorong, tampil ke depan atau ke belakang. Nah, bayangkan aja kalau tidak ada elemen warna di dalam fotografi, maka fotografi itu akan sangat membosankan dan tidak menarik untuk dilihat karena warnanya yang monoton dan tidak terkesan hidup. Nah, warna juga mempengaruhi mood. Kalau ada foto yang memiliki warna seperti
cerah. Nah kan kita yang melihatkan juga kayak bahagia, senang melihat hasil fotografi tersebut. Tapi juga warna color yang diberikan itu seperti hitam putih maupun warna-warna yang gelap maka akan memberikan kesan yang misterius. Lalu juga jika ada fotografi yang memiliki warna-warna sendu atau pudar-pudar, maka mood yang dihasilkan itu seperti terkesan kayak sendu atau sedih di dalam foto tersebut. Jadi warna-warna itu juga mempengaruhi nuansa dalam foto. Next ada pola atau pattern. Pattern adalah elemen visual yang dapat menjadi unsur menarik perhatian utama berupa pengulangan garis, warna, bentuk, dan tekstur. Keberadaan pengulangan itu menimbulkan kesan ritmik dan harmoni dalam gambar. Tapi, terlalu banyak keseragaman akan mengakibatkan gambar menjadi membosankan. Rahasia penggunaan pattern ini adalah menemukan variasi yang mampu menangkap perhatian audiens. Jadi, seperti gambar yang di dalam metode ini adalah pola atau pattern. Terdapat tekstur di dalamnya, terdapat garis di dalamnya, dan terdapat warna maupun bentuk di dalamnya. Tapi juga fotografer itu harus memilah betul mana pattern yang bagus udah dipotret dan mana yang malah terlalu banyak akhirnya menjadi mengganggu atau malah terlalu dikit jadi tidak tertarik. Jadi harus tahu betul kombinasi-kombinasi elemen-elemen ini yang bagus untuk dipotret itu yang seperti apa. Next ada gelap terang. Elemen visual gelap terang itu digunakan sebagai penekanan visualitas sebuah objek. Seorang fotografer dapat menggunakan elemen ini dengan baik apabila mampu memperhatikan kontras sebuah objek dan lingkungan sekitar objek yang dirasa mengganggu. Gelap terang membuat foto terasa lebih ekspresif dan misteri. Nah, jika fotonya itu hanya terang saja, maka biasa saja kan foto yang dilihat itu juga, apalagi kalau gelap saja. Bahkan itu sangat-sangat tidak menarik mata, tetapi karena adanya elemen gelap terang ini, ada bagian yang gelap dan ada bagian yang terang, itu membuat kita seperti menduga-duga apa sih cerita di dalam foto tersebut. Jadi fotonya itu memberikan kesan yang sangat-sangat misterius seperti itu, dan kita jadi kayak bertanya-tanya ada apa kisah di balik foto yang dipotret oleh fotografer tersebut. Next kita masuk ke dalam genre pada fotografi. Nah, yang pertama nih ada landscape fotografi. Jika didefinisikan, fotografi landscape itu gambar dari alam atau pemandangan. Dalam jenis fotografi ini sangat jarang ditemukan adanya objek foto berupa manusia. Sekalipun jika ada objek manusia dalam sebuah foto landscape, hal tersebut untuk menunjukkan skala seberapa besar atau kecil foto pemandangan tersebut. Nah, foto landscape itu harus memiliki sebuah tujuan untuk menceritakan sebuah kisah. Jadi seperti yang kita lihat pada gambar ini adalah landscape fotografi. Landscape fotografi itu memotret alam dan menunjukkan keseluruhan dari alam tersebut. Bisa sudut pandang dari atas maupun dari bawah, tetapi benar-benar menunjukkan seluruh alam yang ingin dipotret tersebut. Itu harus memiliki tujuan khusus, tidak sembarangan dalam memotret landscape fotografi. Dan pastinya landscape fotografi itu harus menggunakan teknik-teknik atau komposisi seperti rule of third agar lebih presisi dalam pengambilan gambarnya. Next adalah wildlife fotografi. Wildlife fotografi adalah bidang fotografi yang fokus untuk mengabadikan kehidupan endemis di alam bebas. Wildlife fotografi itu menuntut fotografer tidak hanya memotret, namun juga bisa menceritakan apa dan mengapa hewan atau tumbuhan dalam foto yang dihasilkannya berperilaku seperti itu. Jadi wildlife fotografi ini adalah fotografi di alam liar. Seperti yang kita lihat di dalam contoh gambar ini, fotografer sedang memotret sebuah macan yang sedang mengendap-endap di semak-semak ingin memangsa mangsanya gitu ya. Jadi kita kan pasti kayak menebak-nebak apakah ada cerita di balik macan ini, ataukah dia hanya sekedar diam saja di dalam rumput. Pastinya enggak kan, kita bisa jadi
lebih mengetahui ekspresi hewan saat ini membunuh seperti apa dan cerita-cerita di balik fotografi di alam liar. Next ada aerial fotografi. Fotografi udara atau aerial fotografi ini adalah teknik atau metode pengambilan foto dari pesawat terbang atau objek terbang lain seperti pesawat drone. Objek pemandangan dalam fotografi ini diantaranya adalah alam, perkotaan, pemukiman warga atau tempat tinggal, dan lain sebagainya. Jadi di aerial fotografi itu biasanya di apa ya dilakukan khusus untuk memperlihatkan keseluruhan kota. Jadi dia benar-benar sudut pandang dari atas sekali dan memperlihatkan alam-alam maupun pemukiman-pemukiman. Biasanya tuh digunakan sebagai kayak tata letak perkotaan gitu. Jadi misalnya Google Maps nih, kita lihat ada sudut pandang dari atas sekali dan memperlihatkan keseluruhan kota, itu adalah area fotografi. Next ada sport fotografi. Fotografi ini adalah bidang fotografi yang bertujuan untuk menangkap momentum yang terjadi dalam suatu bidang olahraga. Foto-foto seperti ini itu memfokuskan pada ekspresi pemain saat melakukan olahraga ya. Jadi kayak momentum ini dia itu ingin mengambil bola dari lawannya. Dan ekspresi-ekspresi yang seperti ini itu yang kita tangkap seperti kayak saat terciptanya gol, kita potret, kita abadikan, dan saat adanya renang itu kan pasti ada pengambilan nafas ya, itu kita potret untuk momentum olahraga yang dapat menarik perhatian penggemar-penggemar olahraga ini. Biasanya digunakan juga untuk dokumentasi-dokumentasi pada lomba-lomba olahraga. Lalu ada potret fotografi. Fotografi ini tuh fotografi yang paling simpel dan digandrungi oleh para pemula karena fokus fotografi ini ada pada wajah atau ekspresi seseorang. Jadi fotografer itu cukup memotret bagian wajah yang bersangkutan saja lalu selesai. Dan juga fotografinya itu harus dalam potret ya, tidak landscape. Dan juga fokus pada karakter wajah seseorang yang disertai dengan kemunculan rasa pada foto yang diambil. Jadi misalnya fotografer ingin mengambil ekspresi yang sedih. Jadi model hanya perlu memberikan ekspresi-ekspresi yang sedih dan juga gestur-gestur tangan yang sekiranya itu dapat memberikan cerita yang sedih. Jadi ini itu sangat cocok untuk pemula karena sangat-sangat simpel. Next ada arsitektural fotografi. Fotografi arsitektur ini merupakan hasil karya fotografi yang dapat menampilkan tidak hanya kepentingan dokumentasi, namun juga estetika dalam hal arsitektural, seni, ekspresi, komunikasi, etika, imajinasi, abstraksi, dan lainnya. Nah, sama seperti genre yang lain, jadi arsitektural fotografi ini itu sangat membutuhkan cahaya, karena cahaya itu dapat menghasilkan bayangan yang nantinya dapat membiasakan atau membiaskan sebuah bentuk dan dimensi yang indah, bukan hanya persoalan bayangan saja, tapi bagaimana dapat menggunakan kaidah-kaidah pencahayaan itu. Biasanya digunakan kepentingan untuk arsitektur, seperti mereka ingin membangun sebuah bangunan tapi mencari inspirasi, itu biasanya dilakukan arsitektural fotografi. Next ada wedding fotografi. Fotografi pernikahan ini adalah suatu kegiatan dalam fotografi yang berhubungan dengan pernikahan. Nah, ini tuh banyak sekali digandrungi oleh orang-orang pada saat ini. Karena sudah banyak kan wedding-wedding yang sudah banyak menyewa fotografer untuk mengabadikan momen mereka. Nah, untuk wedding fotografi ini menggabungkan ada genre seperti potret, arsitektura yang menunjukkan gedung-gedung hiasan pernikahannya, lalu fashion yang menunjukkan kebaya pernikahannya, hingga family saat buka keluarga pada saat wedding berlangsung. Next ada fashion fotografi. Fashion fotografi ini adalah jenis fotografi yang dikhususkan untuk menampilkan barang dan fashion item lain. Dalam era sekarang ini sudah gak asing lagi jika dunia fashion itu menduduki peringkat pertama di dunia fotografi karena perusahaan fashion itu berlomba-lomba untuk mengeluarkan karya terbaik mereka. Bahkan mereka itu rela merogoh kocek yang tidak sedikit untuk menyewa
fotografer handal untuk menunjukkan karya-karya fashion mereka agar dapat agar mendapat nilai jual yang tinggi. Next ada makrofotografi. Nah, makrofotografi ini itu memotret bidang-bidang atau memotret objek-objek yang sangat kecil, contohnya seperti serangga seperti ini, ataupun benda mati yang sangat kecil seperti paku maupun baut. Nah, makrofotografi ini itu biasanya dibuat kepentingan seperti sains ya, biasanya digunakan untuk memotret sains seperti hewan-hewan kecil-kecil, digunakan untuk penelitian. Next ada fotografi. Fotografi ini itu dapat dilakukan dengan secara indoor maupun outdoor. Fotografi keluarga itu bisa dikatakan sebagai aset dokumentasi keluarga karena hasil akhir dari karya tersebut akan terus dikenang terus sebagai pengingat sebuah momen-momen spesial dalam keluarga, seperti ulang tahun, hari raya, atau hari kelulusan, dan lain-lain. Nah, kita memasuki ke materi yang terakhir, ada editing sederhana dalam fotografi. Yang pertama, kita bisa mencerahkan gambar. Nah, mengatur pencahayaan warna pada foto merupakan salah satu hal penting untuk meningkatkan kualitas foto. Ada 4 cara sederhana untuk membuat foto yang awalnya gelap menjadi terang, maupun sebaliknya. Yang pertama, bisa menggunakan shadow atau highlight. Yang kedua, bisa menggunakan brightness atau kontras. Yang ketiga, menggunakan blur atau saturation. Dan yang keempat, menggunakan light. Untuk editing sederhana ini, kita cukup mencerahkan gambar karena pastinya kan banyak hasil gambar yang gelap nih, karena kita tidak mengatur ISO dengan tepat. Jadi kita bisa editing sederhana dengan mencerahkan gambar ini. Lalu ada filter gambar. Filter digunakan untuk mempercantik gambar atau foto dengan memberikan efek yang berbeda-beda. Dalam aplikasi Adobe Photoshop, untuk membuka filter, langkahnya adalah dengan klik menu filter lalu pilih filter galeri. Ada banyak sekali pilihan, ini seperti yang pertama ada filter artistik, yang kedua ada brush stroke, yang ketiga ada distort, yang keempat ada sketch, yang kelima style, dan yang keenam ada texture, mendapatkan hasil foto yang lebih fantastis. Nah, next. Nah, tidak menyangka ya, kita sudah berada di penghujung materi. Langsung saja Ibu akan membacakan kesimpulan. Fotografi dasar melibatkan pemahaman pengaturan kamera, komposisi, dan pencahayaan. Elemen visual seperti garis, bentuk, warna, dan ruang negatif menciptakan gambar menarik. Genre fotografi termasuk potret, lanskap, makro, dan lain-lain. Editing sederhana seperti koreksi warna atau filter, pencerahan, dan retouching meningkatkan kualitas hasil. Dengan berbagai keterampilan ini, fotografer dapat menghasilkan karya berkualitas dan estetik. Nah, berikut adalah tugas untuk pertemuan pada pagi hari ini. Dan tugasnya pertama, identifikasilah materi teknik dasar dalam fotografi. Yang kedua, carilah objek di sekitarmu untuk dipotret dengan menerapkan genre fotografi masing-masing satu foto. Yang ketiga, berikan potret terbaikmu untuk dipresentasikan di depan kelas. Dan yang keempat, jelaskan apa saja unsur yang ada di dalam potret yang kamu ambil, mencakup keseluruhan teori yang telah dibahas. Dan yang kelima, setelah itu, buatlah pameran kecil-kecilan bersama teman-teman sekelasmu untuk menunjukkan semua hasil karyamu kepada peserta didik lain, beserta Bapak Ibu. Karena kita sudah mengetahui atau mempelajari fotografi dasar nih dari kemarin, yang pastinya kan sudah menguasai betul teknik-teknik fotonya, komposisi, sudut pandang, dan lain-lain. Nah, untuk itu, semua hasil karyamu itu Ibu harap bisa dibuat pameran kecil-kecilan untuk tugas akhir ini ya. Karena kita kan ingin memamerkan atau menunjukkan hasil karya kita sendiri kepada orang-orang. Pastinya Ibu akan sangat menghargai pameran kalian yang pastinya itu terdapat karya-karya fantastis kalian di dalam. Nah, baik, karena materi pada hari ini sudah selesai, langsung saja Ibu tutup. Terima kasih kepada anak-anak semuanya sudah mendengarkan materi hari ini dengan sangat baik. Mohon maaf jika Ibu ada kesalahan kata. Terima kasih anak-anak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.